Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan bagaimana dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk klaim miliknya, maka kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut di hadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Yesus bagi masing-masing kita, bahwa Dia akan menyiapkan suatu tempat yang indah untuk kita nikmati sepanjang masa kekekalan itu. Biarlah pada saat kita berada di dunia ini, kita boleh terus memandang kepada Kristus, boleh terus datang kepada Dia, meminta akan tuntunannya. Setiap pergumulan hidup kita serahkan kepadanya, dan biarlah kita boleh terus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Judul kita yaitu Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati kita. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hukum yang sama yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri. Maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah dibarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Tuhan yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sama seperti Dia. Melalui nabi Ia berkata tentang dirinya sendiri, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan ya sudah menuliskan ya 10 hukum itu di atas batu. Ya, pada saat Musa dia berada di Gunung Sinai. Ya, disitulah Tuhan memerintahkan Musa untuk naik. Ya, 40 hari Musa berada di Gunung Sinai. Disitulah bagaimana dia melalui suatu pergumulan yang panjang. Ya, dia menerima akan perintah Tuhan itu. Sehingga pada saat itu dia melihat bahwa tangan Tuhan mulai menulis akan perintah itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa Roh Kudus ya yang telah mengukirkan itu di dalam hati manusia pada saat ini. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri. Ya, inilah bagaimana 10 perintah Tuhan itu Dia sudah tuliskan untuk umat-umatnya, supaya umat-umatnya selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang hidup, bahwa Dialah Tuhan yang mempunyai keteraturan, bahwa Dialah Tuhan yang mempunyai kedisiplinan, sehingga kita tahu mana jalan kebenaran itu. Ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Di sini juga dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya, pada saat kita suka melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya di situ kita tidak akan menerima jalan yang mulus-mulus saja. Ya, tetapi banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, apakah kita juga suka melakukan itu? Ya, inilah bagaimana Tuhan memberikan kita ujian kesabaran itu. Ya, sehingga pada saat kita melakukan kehendak Bapa kita yang di surga,
ya kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan akan melihat dan Dia akan memberikan kita kesanggupan. Ya pastinya Tuhan memberikan kita suatu ujian atau tantangan yang datang kepada kita, ya tidak melebihi akan kemampuan kita. Ya tapi bagaimana kitanya? Apakah kita mau untuk dilatih? Apakah kita mau untuk ya menerima akan ujian-ujian itu? Ya inilah kita membutuhkan suatu penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Dan pada waktu hidup di antara manusia, Ia berkata, Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pekerjaan Tuhan adalah sama pada segala zaman. Sekalipun ada perbedaan di dalam taraf perkembangan dan pernyataan yang berbeda dari kuasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam zaman yang berbeda. Mulai dengan janji Injil yang pertama dan terus sampai kepada zaman bapak-bapak dan bangsa Yahudi dan bahkan sampai kepada zaman ini, senantiasa ada pernyataan yang berangsur-angsur tentang maksud Tuhan di dalam rencana penebusan. Ya, jadi pekerjaan Tuhan itu adalah sama pada setiap zaman, dari zaman dahulu hingga pada zaman sekarang ini. Ya, bagaimana Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, apapun yang Kristus lakukan di atas dunia ini, banyak orang-orang yang melihat. Ya, termasuk juga orang-orang yang mempelajari akan hukum Tuhan itu. Ya, tapi pada saat mereka pelajari akan firman Tuhan atau hukum Tuhan itu, mereka merasa bahwa diri mereka sudah hebat, bahwa diri mereka sudah sempurna. Tetapi pada saat Yesus datang, ya, mereka melihat contoh, ya, contoh yang benar-benar ada di depan mata mereka. Disitulah mereka merasa bahwa kenyamanan mereka dikorek. Akhirnya mereka tidak suka dengan karakter daripada Kristus, dan mereka ingin menghancurkan itu. Tapi Yesus datang ini untuk mengubah semuanya itu. Tapi orang-orang yang sudah mempelajari firman Tuhan ini, ya, atau ahli-ahli Taurat itu, ya, mereka tidak suka, mereka tidak mempunyai roh kerendahan hati untuk menerima. Tapi Yesus terus melakukan, ya, karena inilah misinya di atas dunia, ya, supaya mereka tidak salah, ya, tidak salah memprediksikan akan kebenaran firman Tuhan itu. Juru selamat yang dilambangkan di dalam upacara-upacara hukum Yahudi adalah juru selamat yang sama seperti yang dinyatakan di dalam Injil. Awan yang menyelubungi bentuk keilahiannya telah diangkat, kabut dan bayangan itu telah hilang lenyap, dan Yesus penebus dunia ini telah dinyatakan. Ia yang telah mengumumkan hukum itu dari gunung Sinai dan menyerahkannya kepada Musa, peraturan-peraturan hukum upacara adalah pribadi yang sama yang telah memberikan khotbah di atas bukit. Ditulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 442 dan 443. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Dia adalah Tuhan yang sama. Dia adalah Tuhan yang selalu ada untuk setiap umat manusia. Ya, mungkin kalau kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus, ya, bagaimana karakter yang dia tunjukkan, ya, di atas dunia ini. Ya, dia tunjukkan itu dengan ketulusan hatinya. Ya, dia mencintai kita, dia mengasihi kita, ya, dengan segenap hidupnya. Ya, sehingga dia mau untuk berkorban untuk kita. Apapun, ya, yang kita lakukan di atas dunia ini, biarlah kita terus mengandalkan dia. Ya, walaupun mungkin tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari bahwa kita merasa, ya, bahwa diri kita tidak berguna. Kita merasa bahwa diri kita, ya, untuk apa kita hidup. Mungkin kita merasa kita sendiri, kita merasa kita terpuruk. Ya, tapi kita harus tahu, ya, ada satu sosok
yang akan menerima kita apa adanya, menerima kita dengan kekurangan kita sekalipun, yaitu Yesus. Biarlah kita datang kepada Dia di bawah kaki salib itu. Kita meminta ampun, ya, kita meminta tuntunannya, supaya kita boleh bangkit kembali, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, ada maksud yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan di atas dunia ini. Ya, walaupun banyak orang-orang mungkin yang membenci kita, banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, tetapi kita terus percaya bahwa Kristus akan menyiapkan suatu rencana yang indah untuk kita. Ya, biarlah kita mengingat kembali perjalanan Kristus pada saat Dia berada di dunia. Ya, bagaimana Dia bekerja bersama dengan Bapaknya. Ya, Dia bekerja di bengkel pertukangan kayu Bapaknya setiap hari. Ya, walaupun Dia masih kecil, ya, tetapi Dia lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Ya, Kristus berada di lingkungan keluarganya selama 30 tahun. Ya, Dia belajar dari kehidupannya sehari-hari. Dia melatih kehidupannya. Ya, 30 tahun. Ya, Dia berada di rumah tangganya. Ya, sehingga pada saat Dia keluar, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh dunia, memanggil murid-muridnya, ya, disitulah Dia sudah tahu, disitulah Dia mendapatkan kekuatan dari Bapaknya yang di surga. Ya, biarlah kita juga mau dilatih di dalam kehidupan kita setiap hari dari hal-hal yang terkecil itu. Ya, kita dapat bertanggung jawab dengan itu, kita setia terus. Ya, disitulah Tuhan akan menunjukkan bahwa kita yang mempunyai suatu misi di dunia ini. Dan di sini juga dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati. Jadi bukan hanya ditulis ya di atas loh batu itu, tapi bila mana kita datang kepada Kristus, meminta tuntunannya, maka itu akan dituliskan di dalam hati kita. Maka kita akan mengingat terus janji-janji indah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada. Ya, inilah janji yang Yesus berikan kepada kita, bahwa Dia telah menyiapkan suatu tempat yang indah untuk kita. Ya, pengorbanannya itu tidak sia-sia. Biarlah kita mau terus datang kepada Kristus, meminta akan tuntunannya, sehingga kita juga dapat mempraktekkan akan karakter Kristus di atas dunia yang berdosa ini. Inilah yang menjadi suatu pelajaran ya bagi saudara-saudara dan saya secara pribadi. Kita terus datang kepada Kristus, meminta tuntunannya, sehingga Dia dapat menyanggupkan kita untuk dapat melangkah demi langkah. Biarlah Dialah yang dapat menuntun kita. Biarlah kehendak Tuhan itulah yang jadi atas masing-masing kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita. Untuk Tuhan, bantu saya hari ini, sehingga saya dapat melakukan hal yang terbaik. Ya, bukan untuk diri saya, tetapi untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah saya dapat menjadi berkat bagi sesama saya. Biarlah kita boleh terus memandang kepadanya, boleh terus mengandalkan Dia, sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.